Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wasyafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Safinah Beliau Al-Mukarram wal Muhtawam Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Rizaqat SHMA, yang mana pada malam hari ini beliau tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga Allah sanjatan umurnya, Allah sehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan Allah temukan hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan para jajaran dewan guru yang saya hormati, Al-Mukarram wal Muhtawam Al-Ustaz Muhammad Al-Mukarram wal Muhtawam Al-Ustaz Muhammad SE, serta santriwan-santriwan yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Apabila ayat ini dibacakan, maka yang terlintas di kepala kita adalah aubat atau prasangka. Prasangka itu terbagi menjadi dua, ada prasangka baik yaitu su'udzan, ada pula prasangka buruk yaitu su'udzan. Lalu bagaimana jika prasangka ini kita sandarkan kepada pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya terdapat di dalam sebuah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aku selalu menuruti prasangka hamba-Ku kepadaku. Apabila ia berprasangka baik, maka akan mendapatkan kebaikan. Apabila ia berprasangka buruk, maka akan mendapatkan keburukan. Sebagai muslimin wal muslimat, sebagai mukminin wal mukminat, kita memiliki kewajiban untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhusnuzon itu artinya kita percaya, kita yakin bahwa tidaklah Allah menggariskan takdir baik atau buruk bagi hambanya, melainkan pasti terdapat kebaikan di dalamnya. Kak, Mas, berbicara tentang berhusnuzon kepada Allah, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Boleh ya? Pada masa Bani Israel ada dua seorang pemuda berteman seorang nelayan. Yang satu orang kafir, yang satu lagi orang mukmin. Nah, orang kafir ini sedangkan melempari jalannya, dia dapat banyak ikan. Saking banyaknya ikan, dia keberatan terus mengangkat ikannya. Di situ dia kurang bersyukur, ya Allah, dan ikan bisa bersih diangkatnya. Nah, sedangkan orang mukmin tersebut melemparkan jalannya dan dia hanya mendapatkan satu ekor ikan, dan dia di situ bersyukur sama Allah. Dan ini adalah bentuk berprasangka baik kepada Allah. Sekecil apapun rezeki yang Allah berikan, dia tetap syukuri dan dia percaya dengan janji Allah. Di dalam Al-Quran menjelaskan, La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Pada keesokan harinya, istri orang mukmin tersebut mainlah ke rumah istri kafir. Contohnya istri orang mukmin tersebut misalkan Kawindi, istri orang kafirnya Rizka. Nah, orang Kawindi itu main ke rumah Rizka. Rizka itu orang sama Kawindi. Rizka punya banyak perhiasan, punya baju banyak. Mau kagak? Nah, Kawindi di situ mulai iri lah. Nah, kalau Rizka mau lagi sama Kawindi, udahlah Surabaya suaminya, pembantu Tuhannya, dari kaya gua kerja kaya. Nah, disitulah Kawindi mulai iri. Akhirnya Kawindi pulang ke rumah dengan keadaan bersedih. Lalu suaminya ngomong sama Kawindi, kenapa sayang? Kamu sedih banget sih mukanya? Kawindi ngomong sama suaminya,
ceraikan saya atas melihat Tuhan temanmu. Lalu suaminya menjawab lagi, wahai hamba Allah, apakah kau tidak takut kepada Allah? Apakah kau terus telah beriman? Lalu kalau ini jawab lagi, udahlah, aku gak mau bersemuanya tidak memakai perhiasan, pokoknya aku pengen kaya. Suaminya menjawab lagi, ya udah sabar sayang, insya Allah besok saya akan mencari pekerjaan dan akan memberikan uang banyak untukmu. Nah, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali tuh suaminya berangkat kerjaan dari kerjaan kemana-mana, tapi gak dapat. Nah, akhirnya dia nyerah dan akhirnya dia pergi ke pinggir laut dan meminta sama Allah sampai malam tuh ibadahnya. Nah, akhirnya pulang tuh pada saat pulang istrinya kalau dia ngomong sama suaminya, habis kemana aja kamu gak pulang-pulang? Lalu suaminya menjawab lagi, saya habis bertemu raja, habis beribadah kepadanya, dia sudah berjanji kepada saya akan memberikan pekerjaan selama 3 hari. Nah, kata Khalidi, emang berapa sih yang dikasih? Nah, raja itu siapa? Raja itu Allah. Akhirnya suaminya menjawab lagi, raja itu sudah berjanji akan mengabulkan apapun yang saya inginkan selama 31 hari. Nah, pada saat malam ke-30-nya itu, istrinya ngomong sama suaminya, pokoknya kalau kamu besok gak ngasih duit ke aku akan ceraiin kamu. Nah, akhirnya itu suaminya bingung tuh mau nyari kerjaan kemana lagi. Akhirnya ada orang Yahudi yang menawarin kerja, wahai pemuda, apakah engkau mau bekerja dengan saya? Lalu pemuda tersebut menjawab iya. Nah, ini adalah bentuk berprasangka buruk kepada Allah. Dia merasa akan rezeki yang telah Allah berikan kepadanya dan merasa tidak sabar atas cobaan yang Allah berikan. Coba kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, sebesar apapun kesulitan telah Allah siapkan pula kemudahan. Nah, makanya di situ Allah memberikan malaikat Jibril untuk menyamar menjadi manusia. Allah berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, katakanlah pada suami orang mukmin tersebut, suruhlah beribadah lagi kepada saya akan memberikan apapun untuknya. Lalu malaikat Jibril pergilah ke rumah istrinya, rumah Khalidi. Nah, akhirnya di situ malaikat Jibril berkata, wahai istri mukmin, suruhlah suamimu bekerja lagi kepada kami akan memberikan apapun untuknya, dan rajinlah beribadah kepada kami. Nah, singkat cerita, suaminya baru pulang kerja dari orang Yahudi. Lalu istrinya berkata, kemana aja sih nggak pulang-pulang? Lalu suaminya berkata lagi, saya habis bekerja dengan orang Yahudi tersebut. Lalu istrinya menjawab lagi, kamu ini kenapa sih udah bekerja sama raja malah meninggalkan pekerjaan, malah bekerja dengan orang lain? Akhirnya di situ diceritakan sama istrinya pada saat bertemu dengan malaikat Jibril, dan akhirnya di situ pemuda tersebut merasa bersalah dan akhirnya dia menangis hingga pingsan. Nah, pada saat siuman suaminya berkata sama istrinya, wahai istriku, saya akan beribadah kepada Allah, saya akan terus berdoa kepadanya dan saya tidak akan meminta apapun untuknya. Akhirnya di situ suaminya berpisahlah dengan suaminya. Lantaran karena apa? Istrinya itu suruh beribadah lagi karena pengen kaya, pengen hartanya, sedangkan suaminya nggak mau apa-apa, hanya ingin beribadah kepada Allah. Dan akhirnya pemuda tersebut pergilah ke lereng gunung beribadah kepada Allah, dan akhirnya azab pun menjemputnya. Semoga Allah merahmatinya. Inti dari cerita ini adalah barang siapa yang hanya berharap kepada Allah maka ia akan beruntung, dan barang siapa yang bersuudzon kepada Allah maka ia akan sengsara. Kak, Mas, bersuudzon kepada Allah itu adalah sungguh-sungguh dan percaya dengan cita-cita yang kita perjuangkan. Kayak kakak-kakaknya atau mas-masnya yang lagi ngafalin Quran, yang tadi sakit, sabar, dan semoga menjadi orang yang kasih dan kasih. Yang lagi belajar kitab, sabar, yang dikasih sakit, dan semoga cepat selesai belajar kitabnya dan menjadi orang yang alim dalam belajar dan membaca kitab. Semoga kita semua menjadi orang yang bersuudzon kepada Allah hingga akhir menjemput nanti. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata salah dari saya.
wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.